ability tambahan untuk Dudes, dan nantinya dia akan memancing Orion ini untuk dipakai duluan. Dan kalau impactnya seperti skenario yang gue sebutkan, itu bagus banget buat RRQ Kaizo. Hanya saja seperti yang gue bilang, secara apa yang kita lihat di hari kemarin, kombinasi Orion dan juga Cassie dari Argon itu benar-benar mengerikan. Dan ternyata game pertama kan kita mulai antara Argon melawan RRQ Kaizo. Bigan, let's go, ini dia yang akan menjadi pembuka, di mana efek dari Super Bonfire sudah diberikan oleh pemain dari RRQ. Sementara Abai dikirimkan langsung masuk ke arah depan. Sudah terdeteksi stepnya oleh seorang Traps, namun Abai cukup berani, dia masuk ke arah depan. Sayangnya sebuah backup cukup baik datang, meskipun kali ini Traps juga mencari bayarannya. 1 ditukar, 2 ternyata tumbang dari RRQ karena Dudes juga menjadi korban. Sementara Faiz berusaha menyelamatkan satu orang rekannya, namun Maalnya malah terpick off. Dan Faiz akan masuk dengan Rebel Rush. Begitu dengan heal dari Electro The Rap yang diberikan, membuat dia cukup terbantu. Dan Rans sudah sangat low sekali, akan dihadapkan dengan 3 pemain sekaligus. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Poin pertama untuk tim Argon MY. Yes, make sense banget kenapa RRQ Kaizo pada akhirnya kurang kuat untuk di pistol round. Pistol round itu kan senjata yang sebenarnya cuma bisa nyicil damage ya dari kejauhan, apalagi mereka tuh di middle range. Otomatis health point mereka tuh bakal kekurang sedikit demi sedikit. Yang resetnya cepat adalah Argon, karena mereka punya Cassie, mereka punya healer, pure healer. Sedangkan kalau RRQ ini jadinya ada tanker aja, jadi tamengnya tuh ada Dudes juga di sana. Dan permainan dari pistol round yang dilakukan oleh Argon cukup cemerlang, tapi bukan berarti di game yang kedua, di round yang kedua RRQ Kaizo bisa tinggal begitu saja karena eksplosif dilemparkan dan juga meledak, membuat RRQ harus menjaga jarak terlebih dahulu. Dan bagusnya satu lemparan granat itu nggak ngasilin damage apa-apa terhadap RRQ Kaizo, yang mana mereka udah tahu bahwa resource Argon ini udah kekuras dulu nih 1. Cuman airdropnya jadi santapan Argon. Otomatis Argon punya keunggulan dari resource yang mereka miliki. Faiz, hati-hati, posisinya sangat berbahaya. Baru gue bilang, di take down sudah. Langsung di rush sepertinya oleh Mal dan juga Rans ke arah depan sana. Rans nyaris jatuh, tapi masih bisa mendiko dengan time thunder yang ada di depan sana. Traps sudah mulai maju ke depan. Headshot diciptakan oleh Rans. Abai di belakang Abai bisa menjatuhkan Argon dan skor menjadi 1-1. Ini yang bikin gokil adalah sebuah opening dari seorang Dudes, yang mana kalau lo perhatiin Dudes ini ada di dalam loh. Iya. Dudesnya itu ngeflank dari dalam, vision dia cuman lewat tempat Abai. Nah itu visionnya Dudes tuh ke arah Faiz. Dan di jarak sejauh itu, berbekal dengan sebuah Desert Eagle, dia memberikan sebuah pembukaan headshot yang cukup baik, ngebikin akhirnya tadi Argon MY dipaksa untuk menolong seorang Faiz. Ya. Tapi udah langsung diterobos oleh Rans dengan menggunakan Valerisnya. Jadinya Faiz yang gak ketolong, yang mau nolongnya si Trapsnya juga malah kenok. Pada akhirnya itu gokil banget udah kombonya dengan sebuah kesabaran. Meskipun seorang flanker, tapi dusnya dikasih buat pakai Saint supaya lebih tebal juga. Sementara sekarang perebutan dari Cyber Drop, Cyber Point yang akan menjadi objektif untuk RRQ. Yang mana Nokio cukup kuat di depan dengan adanya elektroterapi dan masuk dalam sebuah time turn dari sana bersama dengan satu orang rekannya. Namun lihat Rans dan juga Maal bekerja sama dengan sangat baik sekali, membuat kali ini poin didapatkan oleh RRQ. Begitu dengan Cyber Point yang berhasil mereka amankan. Ini loh RRQ Kaizo. Karena kalau gue ngomongin gimana individual dari RRQ, mereka tuh pegang teguh dan juga lumayan menguasai role masing-masing, dan defense dari setiap playernya juga kuat banget. Lihat, Abai sebelah kiri nggak ke take down, Dudes sebelah kanan nggak ke take down, padahal 2 orang itu sendirian. Sedangkan Rans dan juga Maal itu berusaha jadi tameng terdepan, 2 orang di sana ngejaga ketat area depannya untuk nggak ke take down. Itu jadi amanah yang dipegang dengan cukup baik oleh RRQ Kaizo. Sementara di tempat yang sama pun akan kita lihat apakah permainan juga akan sama. Rans melemparkan satu smoke, tapi Traps ternyata ter-take down di depan sana. Noki hati-hati, Noki sudah membuka satu global. Ada bonfire juga dimanfaatkan. Rans maju ke depan sana. Aduh Olive harus terculik pada akhirnya. 2 player daripada Argon masih ada. Noki harus diculik juga. Masih The Voice sendirian saja. Oh my god, sebentar lagi dieliminasi dan ini dia RRQ Kaizo. Ini bekerja banget sih Bone of Eclipse yang
dibawa sama seorang Mal dan selalu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik ketika dia sedang bertempur. Bahkan Noki udah dalam keadaan low kayak gitu, 30 health point-nya itu udah dikunci dari seorang Mal dengan menggunakan Ray atau Bone of Eclipse yang dia gunakan di 3 pemain terakhir. Semuanya dieliminasi atas bantuan skill lock health point dari Ray tentunya, dan memang itu harus dilakukan oleh seorang Mal sebagai orang depan juga tentunya. Begitupun dengan pembukaan dari Abai sih memang jadi satu hal yang sangat baik sekali, membuat ruangnya jadi tercipta untuk RRQ Kazu bisa membuka penyerangan. Lagi dan lagi kali ini Saber drop meskipun RRQ Kazu 2 pemain sudah terkena sebuah ledakan yang cukup menyakitkan. Namun sekarang lagi dan lagi Bone of Eclipse-nya harus connect ke orang belakang. Satu pemain di sana dan Noki masih ada sebuah Crimson Crush mencoba untuk melakukan pembalasan, namun Ran sekali dia masuk dengan menggunakan side-nya di dalam sebuah smoke grenade, tapi mau mencari korban. Lihat masih ada sebuah time turn dan melindungi satu main, tapi sayangnya tembakan dari Dudes benar-benar membuat seorang Alif tidak bisa berkutik lagi. Upaya penyelamatan coba dilakukan, namun Dudes kali tersisa sendirian saja di bagian lantai 2 dan satu persatu pemain dari Argon berhasil diselamatkan. Begitupun Cyber Point didapatkan oleh mereka dan kali ini Argon perlahan mendapatkan poin double dari Cyber Point dan juga poin gamenya. Mulai bangkit lagi Argon. Mereka punya 2 skor dari 2 round. Tapi yang cukup disayangkan adalah sebetulnya setup dari RRQ Kazu. Abai ada di area belakang dengan grounding yang tidak diuntungkan sebetulnya. Plus Dudes-nya di posisi yang susah banget buat ngasih follow up. Dia ada di bagian dalam. Mungkin jendela itu jadi satu spot penolongnya. Tapi enggak leluasa buat ngasih peluru. Sedangkan 2 player lainnya dari RRQ itu perang di balik tembok yang visionnya tuh benar-benar susah buat dijangkau 2 supportnya yang ada di belakang. Itu kenapa akhirnya ke take down satu persatu. Dan lagi opening move-nya dari Argon bagus banget tadi. Eksplosif mengikis health point yang dimiliki RRQ. Tapi di round ke-6 juga akan kita lihat bagaimana perlawanan dari RRQ yang pada akhirnya harus tukar satu terjadi. Draft di ending, Dudes yang jatuh. Masih ada Noki dengan Crimson Crush yang sudah mulai diaktifkan. Gunshot, runs. Oh my god, ini dia. Argon dikalahkan di round ke-6 dan skor bertambah untuk RRQ Kazu. Iya, ini RRQ Kazu benar-benar manfaatin sebuah momen atau satu round kemiskinannya dia dengan berbekal menggunakan senjata Thompson dan berhasil mereka maksimalin dengan lagi-lagi ya selalu bisa memanfaatkan Bone of Eclipse dengan baik dari Maal gitu kemanapun di target dari Bone of Eclipse-nya. Teman-teman juga bisa nargetin ke arah Bone of Eclipse yang dikasih sama Maal dari bagian belakangnya, dan itu juga jadi satu sinergi yang bagus. Belum lagi Abai juga punya banyak info dengan menggunakan Aurora Vision-nya, itu juga selangkah lebih maju untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh gitu terhadap tim Argon MY. Nah, dalam kondisi seperti ini Aurora Vision terbuka, namun sayangnya Dudes selalu terburu-buru untuk melakukan flanking dan sudah terbaca, sementara Maal menumbangkan Noki di bagian depan, bahkan belum sempat ya untuk berubah dengan Crimson Crush ya. Namun Faiz sibuk dengan lawan yang lain, melemparkan sebuah Dragon Breeze dan Faiz akan masuk. Ada sebuah violence yang digunakan dari RRQ membuat kali ini masih selamat, sayangnya tumbang juga. Akhirnya satu persatu player dari RRQ kandas dan untuk kedua kalinya Argon MY mendapatkan double keuntungan Cyber Point dan juga game point. Saya ini bagian Cyber Airdrop ada ya, RRQ-nya harus tumbang dan diambilnya sama Argon akhirnya. Jadi resource-nya nambah lagi aja, dan Smoke padahal udah jadi satu pegangan Maal tadi. Maal kebantu banget dengan adanya Smoke, dia ngasih damage lumayan banyak, tapi sayangnya pertahanan mereka kebobol sama Argon. Gak apa-apa, masih ada round ke-8 yang tentu saja akan kita lihat bagaimana permainan yang terjadi, karena ini masih di tempat yang sama, masih di area Sentosa. Eksekusi daripada Argon sudah mulai kita lihat berjalan ke arah depan sana. Alif, hati-hati Alif, udah mulai ngelihat satu persatu lawan yang ada di depannya, tapi perhatikan langkah daripada Noki, tidak boleh termeleset. Ada Dudes juga di arah belakang bersama dengan Maal. Smoke lagi-lagi menjadi kuncian Maal, tapi eksplosif mengikis Hellpoint daripada Dudes. Ada volley dash yang dilakukan oleh Rans. Hati-hati Rans, Hellpoint-nya aduh, dijatuhkan begitu saja oleh Traps berserta Dudes dan juga Maal. Satu persatu tumbang dan ini menjadi 4 sama kali ini, Bigan. Sebuah Valiant Dash yang membawa kekalahan, karena menurut gue di momen ini Rans sih terlalu terburu-buru. Nah, di momen ketika
Lu udah tahu Maal sama Dudes adalah orang yang di belakang lu lagi dalam keadaan low gitu, kena ledakan dan lu terobos ke belakang. Gitu. Kalau lu bisa handle 3 orang belakang itu fine, tapi dengan pada akhirnya ketika lu ngedash dan lu bingung harus nembak yang mana dulu, sementara teman-teman lu juga nggak bisa buat ngecover atau bantuin nyekaratin gitu, jadinya malah jadi sebuah Valandas yang sia-sia aja dan bahkan jadi sebuah Valandas kekalahan gitu loh, terlalu terburu-buru. Namun sekarang sudah cukup low kali, bahkan sebuah ledakan juga menghampiri dan sayangnya Dragon Freeze hampir merupakan 2 pemain dari Ararki kali ini berlindung dalam sebuah smoke tree, namun sayangnya Rans jadi korban pertama dan Maal juga harus terjatuh. 2 pemain tersisa, bahkan 1 lagi dari Ararki itu serang Abai yang hanya bisa melepaskan tembakan rekan Thompson namun tidak bisa berkutik. Poin kelima untuk Argon MY. Wow, ini udah match point dong untuk Argon. Sayang banget. Sekarang kita bisa lihat apa sebetulnya yang terjadi dari RRQ Kaizu. Mostly bagian depannya yang kebobolan duluan. Maalnya ke take down, padahal beberapa kali gue ngeliat kombonya sama tuh. Maalnya lempar smoke dan dia coba nembakin dari smoke-nya itu sendiri. Smoke itu nggak bisa nge-counter damage, tetap bisa kena tapi mungkin blind aja jadi nggak kelihatan. Jadi masih bisa kena Maal, tapi sayangnya dengan setup yang mereka lakukan nggak sepenuhnya bisa works. Karena pada akhirnya Argon juga bisa ngebaca pergerakannya. Tapi lihat dulu deh, round 10 akan kita saksikan smoke dilempar oleh Argon ke arah depan sana. Dragon Freeze terlihat, Alif dan juga Noki ada di depan, tapi saya Maal terkena damage dari eksplosif Argon. Abai pun sama. Lihat bagaimana rush dilakukan oleh Noki. Ada Crimson Crush yang sudah mulai diaktifkan. Ada skill card dari Time Thunder juga yang sudah mulai dipakai. Tapi Rans nyaris terjatuh, masih bisa digocek. Nice sekali Rans. Maal coba kejar Traps terlebih dahulu. Masih ada teman-teman yang lain, ada Faiz dan juga Alif di arah belakang. Aduh, nyaris saja Rans dijatuhkan. Untungnya ada feedback damage sehingga membuat Alif menyisakan sendirian saja daripada Argon. Mundur ke belakang, Alif tumbang dan match point untuk kedua tim. Ini ngandelin deg-degan banget RRQ karena di momen seperti ini udah hitam di atas putih, RRQ itu kalah tau. Gue kasih tahu, fight ini adalah 1 lawan 1, 1 lawan 1, terus 2 lawan 2. Dan semuanya RRQ yang kena hit duluan. Bahkan Rans itu udah paling low duluan tuh darahnya dari semua orang yang ada di sana. Yang jadi beruntungnya untuk RRQ adalah pemanfaatan resource skill aktif atau skill card yang selalu on point. Begitupun upaya revive yang tadi sempat dilakukan ke arah Abai. Harusnya ada Vital Vibes atau Tifa mungkin yang digunakan, karena gue rasa revive-nya cepet banget juga tadi ke arah satu pemain dari RRQ Kazu itu sendiri. Entah ada atau enggak, tapi itu cukup cepat sekali. Dan itu dia Spider Trap. Pengen lihat orang kena laba-laba lagi ngapain dia tadi ya. Karena harusnya Maal nggak pakai Joseph, atau mungkin pakai ya sebagai orang kedua yang membawa skill dari Ray atau Bonafide Eclipse. Dan supaya kalian tahu kenapa Argonnya punya Spider Trap, itu dia membuka Secret Store ketika mendapatkan Cyber Point yang keempat. Jadi Cyber Point ketiga itu kalian bisa buka skill Steffi, beli skill Steffi dengan seharga 1.200. Kalau Cyber Point keempatnya udah kebuka, itu ada skill card dari Raiden yang bisa dibeli juga dengan seharga 1.200 koin juga. Dan itu merupakan sebuah keunggulan dari tim yang mendapatkan Cyber Point. Makanya kenapa ketika ada Cyber Airdrop itu biasanya selalu dikontes, karena untuk ngebuka secret store-nya supaya dapat keunggulan yang lebih. Contohnya kayak tadi kan Steffi di ban. Kita tetap bisa pakai Steffi dengan cara membelinya 1.200 dan unlock dulu Cyber Point-nya sampai di Cyber Point yang ketiga. Itu adalah sebuah keunggulan untuk tim yang mendapatkan Cyber Airdrop. Tapi kita kembali lagi menuju ke dalam sebuah pertempuran dengan keadaan yang seimbang, sama-sama bertahan. Dan jadi sebuah informasi tadi, sebuah Spider Trap sudah keluar. Artinya dari Argon tinggal Steffi-nya aja yang belum kebuka. Sementara Faiz sudah berhasil diberikan heal. Namun kali ini tidak ada resource dari elektroterapi. Maal masih belum ketahuan di sana. Maal. Woi. Akhirnya ditembakin Maalnya. Diem aja dia, tadinya nggak mau nembak. Dan Maal menjadi orang pertama yang terculik. Tapi infonya mahal sekali dari seorang Maal. Kali ini Ralph menyambut jadi korban, namun bisa ada sebuah Crimson Crush dari Noki yang cukup menyulitkan dia. Coba jongkok dulu, tembak lagi, dan akhirnya berhasil merupakan seorang Dude. Menyisakan Abai dan juga Rans yang sudah cukup low sekali. Lihat, sayangnya Rans tumbang, tapi Abai pun kali ini kandas.
Poin pertama di game pertama diamankan oleh Argon MY.